Teman-teman, baca firman Tuhan wajib setiap hari. Amin. Salam, selamat pagi saudara sebangsa dan air. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan bernyanyi dari buku Wende nomor 806. Tuhan menjagamu. Salam, selamat berjumpa kembali di channel YouTube TWKK Jabiter Tinamunan. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini yaitu Bilangan pasal yang ke-15 sampai dengan yang ke-16. Peraturan tentang kurban. Tuhan memberi kepada Musa peraturan-peraturan ini yang harus dilakukan oleh bangsa Israel di negeri yang akan diberikan Tuhan kepada mereka. Untuk kurban bakaran atau kurban pembayar kaul atau kurban sukarela atau kurban pada perayaan-perayaan biasa, kamu boleh mempersembahkan kepada Tuhan sapi jantan, domba jantan,
domba atau kambing. Bau kurban-kurban itu menyenangkan hati Tuhan. Barang siapa yang mempersembahkan domba atau kambing untuk kurban bakaran kepada Tuhan, harus membawa juga bersama dengan setiap ekor ternak itu 1 kilogram tepung dicampur dengan 1 liter minyak zaitun untuk kurban sajian, dan juga 1 liter air anggur. Kalau yang dikurbankan itu seekor domba jantan, harus dipersembahkan juga 2 kilogram tepung dicampur dengan 1,5 liter minyak zaitun untuk kurban sajian, dan 1,5 liter air anggur. Bau kurban itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau yang dikurbankan itu seekor sapi jantan untuk kurban bakaran atau kurban membayar kaul atau kurban perdamaian, harus dipersembahkan juga 3 kilogram tepung dicampur dengan 2 liter minyak zaitun untuk kurban sajian, dan 2 liter air anggur. Bau kurban itu menyenangkan hati Tuhan. Inilah yang harus dipersembahkan bersama-sama dengan setiap ekor sapi jantan, domba jantan, domba atau kambing. Kalau yang dikurbankan itu lebih dari seekor ternak, maka persembahan tepung, minyak, dan air anggur itu pun harus ditambah menurut perbandingan. Hal itu harus dilakukan oleh setiap orang Israel waktu ia mempersembahkan kurban. Bau kurban itu menyenangkan hati Tuhan. Seorang asing yang tinggal di antara kamu, baik untuk sementara waktu atau untuk menetap, harus mentaati semua peraturan itu bila ia mempersembahkan kurban makanan yang baunya menyenangkan hati Tuhan. Semua hukum dan peraturan adalah sama untuk kamu dan untuk orang asing yang tinggal di antara kamu, sebab kamu dan mereka adalah sama dalam pandangan Tuhan, dan hal itu berlaku untuk selama-lamanya. Tuhan memberi kepada Musa peraturan-peraturan ini yang harus dilakukan oleh bangsa Israel di negeri yang akan diberikan Tuhan kepada mereka. Apabila kamu sudah mulai makan apa yang dihasilkan negeri itu, kamu harus menyisihkan sebagian untuk persembahan khusus bagi Tuhan. Kalau kamu membakar roti dari gandum yang pertama dipotong, roti itu harus dipersembahkan kepada kurban harus dipersembahkan sebagai kurban khusus kepada Tuhan. Cara mempersembahkannya sama dengan cara mempersembahkan gandum pertama yang kamu giling untuk selama-lamanya. Setiap roti dari gandum yang pertama dipotong itu harus kamu berikan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan.
apabila kamu dengan tidak sengaja melalaikan salah satu di antara peraturan yang telah diberikan Tuhan kepada Musa, mulai dari hasil Tuhan memberi peraturan itu dan melanjutkannya turun-temurun, dan kesalahan itu dibuat karena umat Allah tidak mengetahui peraturan, maka seluruh umat harus mempersembahkan seekor sapi jantan untuk kurban bakaran. Besarnya sama dengan itu harus dipersembahkan kurban sajian dan air anggur seperti yang ditentukan. Bau kurban itu menyenangkan hati Tuhan. Selain itu, harus dikurbankan seekor domba jantan untuk kurban pengampunan dosa. Lalu imam harus melakukan upacara pengampunan dosa untuk umat. Maka mereka akan diampuni karena kesalahan itu mereka buat dengan tidak sengaja. Dan karena mereka sudah membawa kurban pengampunan dosa serta kurban bakaran kepada Tuhan, seluruh umat Israel dan orang asing yang tinggal di antara mereka akan diampuni karena semuanya terlihat dalam kesalahan yang tidak disengaja itu. Apabila satu orang saja berdosa dan tidak sengaja, maka ia harus mengorbankan seekor kambing betina yang berumur 1 tahun untuk kurban pengampunan dosa. Imam harus melakukan upacara pengampunan dosa di hadapan Tuhan supaya orang itu diampuni dosanya. Peraturan itu berlaku juga untuk siapa saja yang berbuat dosa dengan tidak sengaja, baik dia itu orang Israel ataupun orang yang menetap di antara mereka. Tetapi kalau seorang Israel atau seorang asing dengan sengaja berbuat dosa, dia meremehkan Tuhan, orang itu harus dihukum mati karena ia melawan Tuhan dan dengan sengaja melanggar perintah Tuhan. Orang itu mati karena kesalahannya sendiri. Orang yang mendengar peraturan hari Sabat. Pada waktu orang Israel berada di padang gurun, seorang laki-laki kedapatan sedang mengumpulkan kayu api pada hari Sabat. Orang itu dibawa menghadap Musa, Harun, dan seluruh imam. Lalu dikatakan, karena belum jelas ia harus diapakan, Tuhan berkata kepada Musa, orang tua itu harus dihukum mati. Ia harus dihukum keluar perkemahan, dan di sana seluruh umat harus melempari dia dengan batu. Harus melempari dia dengan batu sampai mati. Maka seluruh umat menggiring dia keluar perkemahan
dan melempari dia dengan batu sampai mati, seperti yang diperintahkan Tuhan. Peraturan tentang rambu-rambu. Tuhan menyuruh Musa mengatakan kepada bangsa Israel, biarlah rumbai-rumbai pada ujung kediamanmu dan ikatan tali biru pada setiap rumbai. Itu harus kamu lakukan turun-temurun. Rumbai-rumbai ini adalah untuk peringatan. Setiap kali kamu melihatnya, kamu ingat akan segala perintahku dan mentaatinya. Dan karena itu, kamu tidak akan melupakan aku untuk mengikuti keinginan dan bertemu sendiri. Mengikuti keinginan dan hartamu sendiri. Rumbai-rumbai itu akan mengingatkan kamu untuk mentaati semua perintahku, sehingga kamu benar-benar menjadi milikku. Akulah Tuhan Allahmu. Aku membawa kamu keluar dari Mesir supaya aku menjadi Allahmu. Akulah Tuhan. Pasal yang ke-16. Pemberontakan Korah, Daran, dan Abiram. Korah anak Yihar dari kaum Kehat, suku Lewi, memberontak terhadap Musa. Ia didukung oleh 3 orang dari suku Ruben, yaitu Datan, Abiram, anak Eliab, dan On, anak Pelet. Dan oleh 2 orang dan oleh 250 orang pemimpin terkenal yang dipilih oleh rakyat. Mereka bersama-sama pergi menghadap Musa dan Harun, dan mereka berkata, "Cukuplah itu Musa. Seluruh umat Israel dikhususkan untuk Tuhan, dan Tuhan ada di tengah-tengah kita sekalian. Tetapi mengapa engkau menganggap dirimu lebih tinggi dari umat Tuhan?" Mendengar itu, Musa sujud di tanah dan berdoa kepada Tuhan. Lalu ia berkata kepada Korah dan pengikut-pengikutnya, "Besok pagi Tuhan akan menunjukkan kepada kita siapa kepunyaannya dan siapa yang dikhususkan baginya. Orang yang dipilihnya akan dipersembahkannya mendekati dia. Besok pagi engkau dan para pengikutmu harus mengambil tempat-tempat api, mengisinya
dengan bara api dan dupa, dan membawanya ke mezbah. Baiklah, kita lihat nanti siapa di antara kita yang telah dipilih Tuhan. Cukuplah itu, hai orang-orang Lewi. Selanjutnya Musa berkata kepada mereka, terusnya kepada Korah, dengarlah hai orang-orang Lewi, apakah kamu pikir ini soal kecil bahwa Allah Israel memilih kamu dari antara orang-orang Israel supaya kamu boleh mendekati Dia, bertugas di kemahnya, serta bekerja untuk umat Israel yang melayani mereka. Kau, Korah, dan semua orang Lewi sudah mendapat kehormatan dari Tuhan, dan sekarang kamu menuntut untuk menjadi imam. Jika engkau dengan pengikut-pengikutmu mengomel terhadap Harun, sesungguhnya kamu melawan Tuhan. Lalu Musa memanggil Datan dan Abiram. Tetapi mereka berkata, kami tak mau datang. Belum cukupkah engkau membawa kami keluar dari Mesir? Yang sabar itu untuk membunuh Mesir, membawa kami keluar dari tanah Mesir yang subur itu, untuk membunuh kami di padang gurun ini. Haruskah engkau memerintahkan kami juga? Sesungguhnya engkau tidak membawa kami keluar tanah yang subur, atau memberi kami ladang-ladang dan kebun-kebun anggur menjadi milik pusaka kami. Sekarang engkau mau menipu kami? Tidak, kami tak mau didatangi. Musa marah sekali dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, janganlah menerima persembahan mereka. Tak pernah saya merugikan seseorang pun dari mereka. Bahkan seekor keledai pun tak pernah saya ambil dari mereka. Lalu kata Musa kepada Korah, datanglah besok ke kemah Tuhan bersama ke 250 pengikutmu,
Harun juga akan ada di sana. Kamu harus membawa tempat apimu masing-masing. Taruhlah dupa di dalamnya. Lalu mempersembahkan kepada Tuhan. Maka setiap orang mengambil tempat apinya, mengisinya dengan bara api dan dupa, lalu berdiri di pintu kemah Tuhan bersama Musa dan Harun. Kemudian Korah mengumpulkan seluruh umat, dan mereka berdiri berhadapan dengan Musa dan Harun di pintu kemah Tuhan. Tiba-tiba seluruh umat melihat cahaya kemilau dari Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada mereka, Musa dan Harun, "Mundurlah dari orang-orang itu. Aku mau membinasakan mereka dengan sekarang juga." Tetapi Musa dan Harun sujud menyembah dan berkata, "Ya Allah, Engkaulah yang memberi kehidupan kepada segala yang hidup, karena hanya seorang saja yang berbicara, seorang saja yang berdosa. Apakah Engkau marah kepada seluruh tamu?" Tuhan berkata kepada Musa, "Suruhlah orang-orang menyingkir dari kemah-kemah Korah, Datan, dan Abiram." Lalu Musa dengan diiringi para pemimpin Israel pergi ke tempat Datan dan Abiram. Musa berkata kepada orang Israel, "Menyingkirlah dari kemah orang-orang jahat ini, dan jangan menyentuh apapun dari milik mereka, karena kamu tidak menurut kamu akan dibinasakan bersama mereka karena dosa-dosa mereka." Lalu orang Israel itu menyingkir dari kemah-kemah Korah, Datam, dan Abiram. Datam dan Abiram sudah keluar dan sedang berdiri di pintu kemah masing-masing dengan emas
istri mereka. Lalu Musa berkata, dengan ini kamu akan tahu bahwa Tuhan tetap mengutus saya untuk melakukan semuanya ini, dan bahwa itu bukan kemah saya sendiri. Kalau orang-orang itu mati dengan secara biasa, ya pun hukuman apa dari Allah itu, itulah tandanya Tuhan tidak mengutus saya. Tetapi kalau Tuhan melakukan sesuatu yang belum pernah kamu dengar selama ini, dan kalau tanah terbelah untuk menelan mereka, beserta segala milik mereka, sehingga mereka masuk hidup-hidup ke dalam dunia orang mati. Tahulah kamu bahwa orang-orang ini melawan Tuhan. Segala segera sesudah Musa selesai berbicara, tanah di bawah kaki mereka terbelah dan menelan mereka dengan keluarga mereka serta semua pengikut Korah dan segala harta benda mereka. Maka terjerumuslah mereka hidup-hidup ke dalam dunia orang mati dengan segala yang mereka miliki. Tanah yang terbelah itu menutup kembali dan mereka hilang lenyap di dalam bumi. Semua orang Israel yang ada di situ melarikan diri ketika mendengar mereka berteriak, lari mendengar mereka berteriak. Lalu Tuhan mendatangkan api yang membangunkan ke-250 orang yang mempersembahkan dupa itu. Tempat api. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, suruhlah Eleazar anak Imam Harun mengangkat tempat-tempat api dari sisa-sisa kebakaran itu dan menghamburkan abu atau orangnya ke tempat lain, sebab tempat api itu adalah suci. Barang-barang itu
setelah barang-barang itu ialah persembahan orang-orang yang telah dihukum mati karena dosanya. Barang-barang suci karena telah dipersembahkan ke hadapan Tuhan, sebab itu harus ditempa menjadi lempeng-lempeng tipis untuk lapisan luar mezbah. Hal itu akan merupakan peringatan bagi bangsa Israel. Maka Imam Eliezer mengambil tempat-tempat api itu dan menyuruh orang menempanya jadi lempeng-lempeng tipis untuk lapisan luar mezbah. Itu merupakan peringatan bagi bangsa Israel bahwa selain keturunan Harun, tidak seorang pun boleh datang ke mezbah untuk membakar dupa bagi Tuhan. Orang-orang yang melanggar peraturan itu akan dibinasakan seperti Korah dan pengikut-pengikutnya. Semuanya menolak semuanya itu tidak disamakan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Eliezer melalui Musa. Harun menyelamatkan bangsa Israel. Keesokan harinya, seluruh umat Israel marah-marah terhadap Musa dan Harun. Mereka berkata, "Kamu telah membunuh umat. Tuhan sudah membunuh umat. Kamu sudah membunuh umat Tuhan. Sedang mereka berkumpul melawan Musa dan Harun. Mereka menoleh ke kemah Tuhan dan melihat awan menutupi kemah itu. Tahu tampaklah dan bahaya kehadiran Tuhan. Musa dan Harun pergi ke muka kemah. Tuhan lalu berkata kepada Musa, "Mundurlah dari orang-orang itu. Aku akan membinasakan mereka."
di tempat itu juga. Mereka berdua sujud menyembah. Lalu Musa berkata kepada Harun, ambillah tempat apimu, isilah dengan bara api dari mezbah dan taruh dupa di dalamnya. Bawalah cepat kepada umat dan buatlah upacara pengampunan dosa untuk mereka. Tuhan sudah berkobar dan wabah sudah mulai. Harun melakukan apa yang dikatakan Musa. Ia lari ke tengah-tengah umat yang sedang berkumpul dan sudah mulai kena wabah. Maka Harun menaruh dupa di audio. Maka Harun menaruh dupa di atas bara api dan melakukan upacara penghapusan dosa untuk umat. Wabah itu berhenti dan Harun ada di antara orang-orang yang masih hidup, dan yang sudah mati orang tidak termasuk mereka. Yang sudah mati, yang sudah mati, yang mati pada waktu itu adalah 14.700 orang, tidak termasuk mereka yang mau dalam pemberontakan. Mereka yang mati dalam pemberontakan Korah setelah wabah itu berhenti, Harun kembali kepada Musa di pintu kemah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Dan sebagai kesimpulan dalam firman ini adalah di mana ada 3 orang, yaitu Korah, Datan, dan Abiram. Ini bersungut-sungut dan menentang Musa, mengatakan kalau Musa membawa mereka ke tempat yang tidak baik. Bahkan dikatakan di Mesir lebih subur. Ini kebalikannya, sehingga Allah marah kepada mereka dan tidak menghargai lagi Musa dan Harun. Akhirnya Musa mengatakan, ayo kita menghadap Tuhan di perkemahan kita. Sehingga membawalah dupa mereka. Akhirnya persembahan mereka bukannya diterima Tuhan, bahkan tanah terbelah 2. Dan Korah, Abiram, dan Datan, serta ada 250 pimpinan bangsa Israel, pengikut-pengikutnya, dan ditambah dengan ribuan bangsa Israel yang ditelan oleh bumi, ditelan oleh bumi, dan mereka mati dan dikubur hidup-hidup. Tidak, apakah sungut-sungut bangsa Israel sudah selesai? Tidak. Mereka masih mengatakan karena banyaknya mati
orang-orang teman mereka, mereka semakin memberontak. Wow, ini semakin mau melawan Musa. Akhirnya Musa dan Harun berdoa, dan dia berada di tengah-tengah daripada umat itu. Nah, sehingga terjadilah wabah, ya, penyakit. Nah, karena amarah daripada Allah, mereka sampai mati 14.700 orang, ya. Tidak termasuk mereka yang mati dalam pemberontakan Korah. Jadi 14.700 ini selain daripada ribuan yang sudah mati, dan termasuk 250 pemimpin utama daripada bangsa Israel mati. Itulah kalau tidak menghargai Tuhan, ya. Karena Tuhan sudah memilih Musa dan Harun untuk membawa bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, ya. Walaupun akhirnya, ya, Musa tidak bisa sampai ke tanah Kanaan karena ada sesuatu, yaitu waktu dia memohon kepada Tuhan untuk mengambil air dari batu, dia tidak berbicara dengan baik dengan batu itu. Atas kuasa Tuhan, hai batu, kau keluar. Langsung tongkatnya dipukulkan. Nah, sehingga itu Tuhan memperingatkan dia, karena kamu tidak menghargai saya. Jadi Tuhan itu maunya harus dihargai setiap saat, dan apapun yang dilakukan itu tetap. Nah, inilah akibatnya, sehingga Korah, Datam, dan Abiram mati ditelan bumi, berikut 250 orang pengikutnya. Dan juga anak-anaknya mereka, ternaknya, hartanya, bahkan puluhan ribu orang itu ditelan oleh bumi, ya. Hidup-hidup bumi terbelah, mereka masuk dan ditelan. Nah, karena mereka, teman-teman mereka masih memberontak, ya, masih tidak rela teman-temannya dikubur hidup-hidup. Oh, masih ngotot mereka, masih melawan Musa dan Harun, ya. Musa dan Harun, ya. Akhirnya murka Allah kepada mereka, kena penyakit wabah, ya. Nah, sehingga mereka mati 14.700 orang, selain daripada yang terkubur hidup-hidup. Itulah peristiwa di kitab Bilangan atau 4 Musa pasal 15 sampai dengan 16. Khusus pasal 16, disinilah diceritakan masalah Korah, Datam, dan Abiram mati ditelan oleh bumi. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Semoga firman ini bisa menjadi pedoman kita untuk selalu setia kepada Tuhan setiap saat, dan selalu kita membaca firman Tuhan untuk mengingat kembali bahwa firman itu adalah pelita hidup kita. Amin. Tuhan memberkati.